saya Natasha Maraita Manulang dengan NIM 31S24011. Di sini saya akan menjelaskan tentang forced convection, yang dimana definisinya itu yaitu perpindahan panas yang terjadi karena adanya aliran fluida yang dipaksa bergerak oleh sumber eksternal seperti pompa, kipas, atau blower. Kalau fluida atau cairan atau gas bergerak karena alat bantu, maka itu disebut forced convection. Jadi, perpindahan panasnya bukan karena perbedaan densitas alami saja, tapi karena dipaksa bergerak. Kemudian outline yang akan kita dapatkan yaitu yang pertama ada fenomena yang terjadi, yang kedua ada asumsi, yang ketiga elemen volume, dan yang keempat shell energy balance. Fenomena yang terjadi pada kasus ini yaitu misalnya terdapat sebuah pipa berisi cairan yang mengalir dari atas ke bawah. Aliran ini terjadi karena adanya gaya gravitasi dan tekanan. Di dalam pipa ada pemanas yang berbentuk spiral atau heating coil yang membuat cairan di tengah pipa menjadi lebih panas dibandingkan dengan cairan di dekat dinding pipa. Karena adanya perbedaan suhu ini, maka cairan akan bergerak dalam lapisan-lapisan yang teratur atau aliran laminar, dan panas akan berpindah dari bagian yang lebih panas ke bagian yang lebih dingin. Fenomena ini disebut sebagai aliran laminar konveksi paksa di dalam pipa. Dalam kasus ini, sifat-sifat fisik cairan seperti kekentalan dan massa jenis dianggap tidak berubah. Kemudian asumsi-asumsi yang digunakan dalam kasus ini yang pertama, fluida viskos mengalir secara laminar, yang kedua steady state, kemudian sifat fisik fluida RHO, rho, densitas Cp, A bernilai konstan. Kemudian saat jet lebih kecil dari nol, temperatur fluida seragam pada T1. Kemudian saat jet lebih besar dari nol, ada flux panas konstan pada dinding pipa, yaitu QR sama dengan min Q0. Selanjutnya, dengan adanya aliran, maka muncul energi atau transport energi konduktif. Konduksi dan konveksi terjadi di arah jet, dan konveksi terjadi di arah R. Kemudian pada gambar ini ada elemen volume, yang dimana gambar ini menunjukkan perpindahan panas pada aliran fluida di dalam pipa atau tube yang melibatkan dua mekanisme utama, yaitu konduksi dan konveksi. Di bagian kiri gambar, kita melihat sebuah pipa silinder dengan fluida yang mengalir dari atas ke bawah. Kemudian fluida masuk dengan suhu awal yang ditandai sebagai T1. Pada posisi jet sama dengan 0. Arah aliran fluida ditunjukkan oleh panah ke bawah, yang berarti terjadi forced convection karena fluida bergerak sepanjang pipa. Kemudian di sepanjang dinding pipa terdapat keterangan constant heat flux into the tube wall. Artinya ada panas yang masuk secara konstan melalui dinding pipa ke dalam fluida. Hal ini menyebabkan suhu fluida berubah sepanjang arah aliran. Kemudian untuk menganalisis fenomena ini, diambil sebuah elemen kecil berbentuk silinder dengan ketebalan delta R dan panjang aksial delta Z. Eh, Elemen kecil ini digunakan sebagai kontrol volume untuk melakukan neraca energi. Kemudian ada koordinat sistem R dan Z ini. R itu bermaksud arah radial dan Z aksial. Radial itu berarti arah dari pusat pipa ke dinding, sedangkan Z arah sepanjang aliran fluida. Kemudian eh, bisa kita dapatkan rate of energinya seperti yang di samping ini, seperti laju energi masuk secara konduksi pada R, yaitu 2V R delta R QR pada saat QR sama dengan R. Kemudian laju energi keluar secara konduksi pada R ditambah delta R, yaitu 2V R delta Z QR pada saat R ditambah delta R. Begitu sampai laju produksi panas, yaitu 2V R delta R VZ.
Kemudian selanjutnya kita membahas soal energi balance, yaitu laju energi dikurang laju energi in konduksi dikurang laju energi out konduksi ditambah laju energi in konveksi ditambah laju produksi panas sama dengan nol. Kemudian kita langsung saja substitusi, yaitu laju energi in konduksi 2VR delta Z QR pada saat R dikurang QR pada saat R ditambah delta R ditambah 2VR delta R QZ pada saat Z dikurang QZ pada saat Z ditambah delta Z ditambah 2VR delta R rho CP VZ T pada saat Z dikurang T pada saat Z ditambah delta Z sama dengan nol. Kemudian untuk lebih menyederhanakan kita bagi dengan 2V delta R delta Z. Maka akan dapat dihasilkan R pada R QR pada saat R dikurang QR pada saat R tambah delta R per delta R ditambah R KZ pada saat Z dikurang KZ pada saat Z ditambah delta Z per delta Z ditambah rho CP rho R rho CP VZ T pada saat Z dikurang T pada saat Z ditambah delta Z per delta Z sama dengan nol. Kemudian kita limitkan limit delta R menuju 0 R pada saat QR pada saat R dikurang QR pada saat R ditambah delta R per delta R menghasilkan min R D QR per eh, DR. Kemudian limit delta Z menuju 0 dari R QZ pada saat Z dikurang QZ pada saat Z ditambah delta Z per delta Z sama dengan min R D QZ per DZ. Kemudian kita tambahkan lagi lim delta R menuju 0 R rho CP VZ T pada saat Z dikurang T pada saat Z tambah delta Z per delta Z menghasilkan min R rho CP PZ DT per DZ. Sehingga eh, min R dqr per dr dikurang R dqz per dz dikurang R rho CP VZ DT per DZ sama dengan 0. Rho R rho CP VZ DT per DZ sama dengan min D RQR per DR dikurang D RQZ per DZ. Rho CP VZ DT per DZ sama dengan min 1 per R D dikali RQR per DR dikurang 1 per R D RQZ per DZ. Ini merupakan persamaan yang keempat. Kemudian kita substitusi hukum Fourier, yaitu QR sama dengan min K dt per dr dan dz sama dengan min K dt per dz. Substitusi Vz dalam bentuk Vz max dalam persamaan satu dan substitusi hukum Fourier sehingga rho CP Vz max 1 dikurang R per R besar kuadrat dt per dz sama dengan min 1 per R D per DR dikurang min K dt per dz dikurang 1 per R D per dz dikali min K dt per dz. Maka dapat kita hasilkan nanti persamaan yang keenam ini karena konveksi lebih besar dari konduksi sehingga D kuadrat T per dz kuadrat diabaikan sehingga uh, rho CP Vz max 1 dikurang R per R besar kuadrat DT per DZ sama dengan K dikali 1 per RD per DR R dikali DT per DR merupakan persamaan yang ketujuh. Kemudian kita masuk ke kondisi batas pada saat R sama dengan 0, T sama dengan finite atau tertentu, baru pada saat R sama dengan R besar eh, min K dt per dr sama dengan Q0 atau konstanta pada saat Z sama dengan 0, T sama dengan T1. Dengan menggunakan variabel-variabel tak berdimensi, kita substitusilah seperti yang digambar ini. Ini merupakan zeta sama dengan R per R besar. Maka persamaan sebelumnya ditulis dalam bentuk 1 dikurang zeta kuadrat D dq per dz sama dengan 1 per zeta
dikali D per D zeta dikali zeta D theta per D zeta. Ini merupakan persamaan yang ke-12. Kemudian kita masukkan juga ke kondisi batas pada saat zeta sama dengan 0, pada saat zeta sama dengan 1, pada saat z sama dengan 0. Ini merupakan persamaan ke-13, ke-14, ke-14, dan ke-15. Kemudian pembuktian bahwa persamaan 12 sama dengan persamaan 7, yaitu 1 dikurang zeta kuadrat dq per dz sama dengan 1 per zeta dikali d per d zeta dikali zeta d theta per d zeta. Kemudian setelah kita sederhanakan persamaan-persamaan ini dan kita substitusi juga kondisi batasnya, maka akan kita dapatkan hasil eh, akhir seperti rho CP VZ max 1 dikurang R dikurang per R besar kuadrat DT per DZ sama dengan K dikali 1 per R D per DR dikali R dikali DT per DR. Seperti itulah hasil yang akan dapat di akhir. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan.